itu maksudnya gimana? Gimana Pak Dodi? Coba dibantu. Ini udah mulai masuk ini Pak. Namanya? Jamnya sudah mulai masuk jam silakan, 19.30. Silakan. Ya, sudah kita memulai dulu ya susunan acaranya. Karena pembicara pertama sudah hadir Pak Sadak, nanti kita persilakan yang sudah hadir dulu ya. Pak Sadak presentasi kira-kira selama 15 menit sampai 19.45. Kemudian nanti rencana... Saya persiapkan dulu ya Pak. Ya, Bu Lisa. Kemudian pembicara kedua nanti pukul 19.45 akan melanjutkan sampai jam 20. Susunan acaranya kira-kira begitu Pak ya. Ada nanti pada pembicara ketiga atau keempat. Baru setelah pembicara menyampaikan presentasinya, kita akan buka sesi tanya jawab oleh para pesertanya. Boleh mengajukan pertanyaan. Begitu kira-kira susunan acaranya Pak ya. Siap. Ya Pak Sadrak, apa sudah monitor ini? Pak Advokat Sadrak Seskuadi. Belum kelihatan ya. Belum ada yang monitor. Waktu sudah jam 19.30 ya. Udah mau kita siap-siap mulai. Ya Pak. Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia. Bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun. Apakah Assalamualaikum Pak? Ya Pak. Pak Dodi? Ya Pak. Pak Dodi? Ya Pak Wasri. Atau dari media dulu Pak bicara atau dari pimpinan Pak? Dari pembicara Pak. Iya Pak. Dari pembicara Bang. Oh dari pembicara. Oke Pak. Ya. Kita tunggu informasinya Pak. Iya, Masalahnya pembicara. kita ada keluarga nih Pak. Iya Pak. Oke Pak. Siap Pak. Iya, pembicara kita rencananya ada 4 orang tapi belum ada yang hadir sini. Oke Pak. Pak Dodi, Pak Yudiansa belum datang ya? Belum hadir ya, nanti terlambat katanya. Yo. Iya, dimulai sama kita dulu saja. Baik. Nanti baru menyusul Pak Yudiansa. Oke Pak. Bentar ya Pak. Iya Pak. Alat minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua. Ya, Pak Sadrak, Pak Advokat Sadrak, apa sudah wanita bisa masuk lagi nih Pak? Alhamdulillah Pak ya. Karena pembicara pertama sudah hadir, nanti rencana kita mulai dulu yang sudah hadir ya. Pembicara kita Pak Sadrak Seskuadi, Sarjana Hukum. Selamat malam semuanya, salam kenal, saya dengan Pak Sadrak Seskuadi. Ya. Gimana Pak, suara saya terdengar cukup jelas? Ya, Alhamdulillah, bagus Pak Sadrak. Ya, Pak Hartono sudah... ini mohon maaf sebelumnya karena kebetulan di sini jaringan lagi agak sedikit problem, jadi mungkin kita bisa mulai sekarang kali ya Pak ya, karena nanti siapa tahu takut nanti putus lagi. Baik, kita persilakan dulu pembicara pertama Pak Sadrak Seskuadi ya, karena terputus-putus sinyalnya. Kita mulai presentasinya kira-kira 15 menit Pak ya. Kemudian nanti rencana kedua ada perluan juga Pak Abrab sudah ini juga ya. Pak Arbab Papreka sudah hadir juga Pak ya. Pak Arbab Papreka ya. Ya Bu Analisa. Silakan Bu Analisa. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, mungkin sudah ada beberapa pembicara yang sudah hadir dan mungkin sudah rekan-rekan media yang sudah hadir juga. Mungkin untuk bisa di-mute sebelum acaranya dimulai, peraturannya mungkin seperti itu agar mungkin tidak mungkin Pak Basrimanto boleh di-mute Pak ininya. Untuk yang lainnya juga agar bisa terfokus suaranya dengan narasumber. Ya. Oke, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin Mengenai Pak Sardak ya yang jadi Basrimanto, Pak. Pak siapa Pak? Pembicara Basrimanto, pertama Pak. ini dulu Bu, Pembicara. Oh iya. Pak Sadrak, karena Pak sinyalnya Sardak sudah ya? putus Iya, Pak ya. Sadrak. Gimana? Saya belum. Baik, Pak Sadrak. SH, silahkan. Halo, ya boleh kita lanjut lagi Pak? Ini saya Iya, putus-putus. soalnya Lagi sinyalnya cukup putus-putus. bermasalah sekali untuk jaringannya. Ya, boleh Baik. silakan. Silahkan, saya persilahkan Bapak. Ya. Halo. Ya. Apakah terdengar cukup Ya. jelas? Ya, jelas Jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Pak Sardak. Saya persilahkan. Hilang lagi ya. Iya. Ya. Selamat datang Oke. ke Pak Hartono ya. Saya lihat sudah ada Bapak Hartono, pembicara pertama Pak. Selamat malam Pak Hartono. Baik, untuk Pak Hartono. Sudah monitor Pak Hartono. Wijaja, SH, MSI, MH, CBL. Advokat Ferrari. YLBH Garuda Kencana Indonesia. Ya, selamat malam semua rekan-rekan. Baik, selamat Ya, malam. kita persilakan Pak. pembicara Selamat pertama malam, Pak Pak. Hartono dulu ya. Ya, silakan Pak. Itu ada yang bocor suaranya kayak khotbah gitu. Dari siapa ya? akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi. Silakan Pak Hartono. Ya, selamat malam. Sebagai pembicara pertama, selamat malam Pak Hartono. Ya, selamat malam rekan-rekan semua yang hadir di webinar kita malam ini. Selamat juga untuk media CEO yang sudah menjadi fasilitator untuk diskusi kita malam ini. Topik kita sebetulnya kan bicara soal pidana di bidang pertanahan ya. Memang saat ini sedang ramai istilah-istilah mafia tanah ini. Nah, mafia tanah ini saya pikir sudah lama terjadi ya. Ada beberapa rekan yang mungkin sudah cukup syarat pengalaman seperti Pak Arbab Prabuka yang sudah pernah menjadi anggota DPR RI. Banyak tentunya laporan-laporan yang masuk. Juga dari lain yang kita melihat bahwa ini sebetulnya masalah mafia tanah ini ataupun bidang pidana pertanahan ini sudah cukup lama. Cukup lama karena sebetulnya ada 3 problem ya. Problem pertama adalah kita selalu menomorsatukan penegakan hukum. Penegakan hukum tentu masih lemah sekali, ya kan? Dan kedua, kita bicara tentang rendahnya pengawasan ya. Karena yang namanya mafia tanah pasti ada terkait lebih dari 1 orang. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin terkait dengan oknum di instansi BPN dan lain sebagainya. Mungkin juga ada juga kerjasama dengan oknum penegak hukum gitu. Nah, di luar itu kan selama ini konteks penegakan hukum yang menyangkut mafia tanah ini sangat tertutup ya, tidak terbuka seperti sekarang. Ada sisi perang politiknya, ada sisi perang hukumnya. Nah, ini yang sebetulnya layak untuk kita diskusikan saat ini adalah bagaimana bisa membenahi
masalah pertanahan ini, karena tidak hanya menyangkut sisi perdata yang selama ini menjadi sumber dari segala sumber sengketa di pengadilan, tetapi juga aspek-aspek pidana pertanahan ini yang harus juga kita gaungkan secara luas dan terus-menerus supaya bisa istilahnya mendapat pencerahan. Banyak masyarakat ini yang sekarang muncul sebagai korban mafia tanah, tetapi tidak tahu mengadunya kemana. Penegak hukumnya itu berpihaknya kemana. Kemudian kita bicara BPN-nya itu berpihaknya kemana gitu. Nah ini yang menjadi PR kita bersama-sama untuk kita diskusikan sebetulnya apa sih yang mau kita jadikan prioritas dari diskusi kita malam ini. Apakah menyangkut bidang penegakan hukumnya atau menyangkut pemberitaan mengenai pidana pertanahan ini yang notabene jadi terkenal dengan istilah mafia tanah, atau juga kita membahas tentang kinerja daripada oknum-oknum ya di BPN maupun oknum-oknum di penegak hukum itu sendiri yang mengcover istilahnya gerak tipu daripada mafia-mafia tanah tersebut. Gitu. Mungkin itu yang jadi pembuka dari saya, Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Hartono atas pembukaannya pertama kali. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan untuk peserta. Boleh untuk rekan-rekan media. Ya, sistemnya kita diskusi ya, tidak hanya satu arah, tapi kita diskusikan ya. Karena mungkin dari pengalaman saya, dari praktek-praktek yang pernah saya alami, ya nanti kita bisa diskusikan di mana sih sebetulnya sumbatan-sumbatan kasus pertanahan ini di mana gitu kan. Betul Pak. Boleh saya? Silakan Pak yang mau bertanya. Saya Wirawan, Bu Lisa. Iya, baik Pak Wirawan, silahkan. Selamat malam buat Bapak-Bapak Ibu. Saya sebetulnya belum pernah punya masalah, tetapi ada teman saya yang kemarin sharing ceritanya tentang dia beli rumah di Bandung, kemudian sepertinya itu ini bukan mafia sih ya mungkin ya, sepertinya itu si pihak yang developer mungkin ya itu menjaminkan SAM-nya rumah teman saya itu ke bank. Nah, dari situ saya tahu ceritanya katanya si pihak pemegang sertifikat itu juga boleh bisa membaliknamakan gitu. Kalau si developer ini tidak bisa membayarlah gitu kewajibannya dengan jaminan sertifikat tanah yang teman saya itu. Nah, teman saya itu sebetulnya sudah membayar lunas dan dia tiap kali transfer tentu ada buktinya gitu ya. Tapi dikatakan waktu itu dia bicara sama siapa, saya tidak tahu. Pokoknya penasehatnya bahwa bukti transfer itu tidak bisa dijadikan bukti alasan di pengadilan atau di kepolisian. Itu bagaimana ya? Saya agak kurang mengerti gitu. Padahal kan kalau bukti transfer jelas penerimanya siapa, begitu kan? Mohon petunjuk nih Pak. Siapa saja boleh. Ya, mungkin saya coba jawab dulu ya Pak Wirawan Wiharja ya. Yang pertama kan ada transaksi antara developer dengan konsumen ya, itu yang pertama ya, betul ya? Betul. Ya, artinya ada dasar kontrak antara konsumen dan Putus-putus Pak. Suaranya putus-putus Pak Hartono. Itu kan biasanya pasti ada dasar perjanjiannya.
Suaranya putus-putus, apa benar, teman-teman? Maaf, Pak. Iya, betul-betul. Terputus-putus suaranya Pak Hartono, maaf. Jadi kurang jelas. Boleh diulang lagi Pak Hartono? Yang bagus itu bentar. Iya, cari yang bagus, Pak. Saya cari posisinya bagus ya. Iya. Oke, jadi yang pertama kita bicara kan ada kontrak perjanjian ya. Dasar kontraknya antara developer dengan konsumen kan begitu. Ya kan? Nah, selama kontrak itu ditandatangani, artinya ada PPJB antara developer dan konsumen, maka si developer itu kan terkait sertifikat itu, menguasai sertifikat itu atau menjadi objek jaminan di bank dengan hipotek bank tentunya. Jadi kalau misalnya ada perbuatan developer itu mengalihkan sertifikat itu kepada pihak ketiga lain untuk maksud tujuan di luar daripada pelaksanaan PPJB, yaitu tentu sudah melanggar hukum. Artinya tidak boleh seorang developer itu menyerahkan hak yang sudah dia ikat untuk dijual atau diperjanjikan dengan konsumen itu kepada pihak lain gitu. Karena itu kan merugikan si pihak konsumen. Ya, betul, Pak. Putus, Pak. Ya, cukup jelas? Ya, oke. Nah, yang saya pertanyakan adalah memang kan itu sudah melanggar hukum ya, developer ya. itu. Ya. Nah, dia gagal bayar gitu ya, gagal bayar apa yang diagunkan. Kemudian teman saya itu rencananya akan mempidanakan, melaporkan ke polisi begitu. Ya. Nah, tapi penasehatnya itu bilang bahwa saya nggak tahu penasehat ini siapa gitu ya, tapi yang jelas dia dinasehati untuk tidak melaporkan karena gini, bukti bayar transfer tiap bulannya itu tidak bisa dijadikan bukti, Pak, katanya. Itu yang membuat saya tidak mengerti begitu. Ya, sebetulnya kalau sudah terkait PPJB antara developer dengan konsumen, maka transaksi yang mengikutinya yaitu pembayaran transfer angsuran itu juga menjadi bagian daripada pembuktian dan realisasi daripada PPJB tersebut sebetulnya. Jadi kalau ternyata konsumen sudah bayar ke developer dan pihak developer tidak melaksanakan kontrak prestasi atau pelaksanaan pembayaran angsuran tersebut, memang itu bisa dikirim ke arah perbuatan penipuan penggelapan ya. Karena kan itu ada hak konsumen yang diterima dinikmati oleh pihak developer melalui rekening yang ditunjuk misalnya. Tidak bisa diabaikan itu bukti transfer pembayaran dari konsumen itu. Kita berani kalau benar. Maaf, ini ada suara bocor dari siapa ya? Ada suara yang khotbah. Iya betul. Yang belum speaker itu. Mungkin Mas Pak Basri ya, Pak Basri Manto yang belum mute. Sebenarnya dari host bisa langsung mute yang mute bocor ya. Yang bisa mengatur. Oh gitu, baik. Ya, bisa di unmute dari host sebenarnya. Maaf, jadi terganggu ya itu suara khotbahnya. Pak Hartono, boleh saya minta nomor Pak? Nomor handphone? Ya. Nomor handphone mobile 0818. Iya, Pak. 0800. Ya, Pak. 8808. Waduh, banyak 8-nya nih, Pak. Saya ulang, Pak. Nomor WA-nya lain lagi. Nomor WA-nya lain lagi. Oh, WA berapa? 0852. Ya. 8800. Ya, Pak. 8808. 0852. 88. Bentar. Pak Basri.
tunggu Pak, sekali itu supaya satu alur dulu. WA-nya berapa Pak? 0852 8800 ya. 8808. 4 angka terakhirnya sama dengan yang mobile. Oke. Pak, saya di GKI Suryani, Pak. Siap. Apakah cukup Pak Wirawan untuk pertanyaannya? Tadi yang terakhir bagaimana ya? Itu kan Pak Hartono kan sudah dibayarkan ya cicilannya itu Pak. Ya. Nah itu kan ada buktinya transfer tiap kali itu ya, dan sampai dengan lunas gitu. Artinya sebenarnya sudah kuat kan? Sudah kuat. Sudah dapat itu. keterangan lunas belum? Kenapa? Surat keterangan lunas sudah dapat belum? Belum. Oh, belum. Tapi itu kan sudah membuktikan adanya sejumlah rekap transfer, adanya PPJB itu kan sudah membuktikan ada hak yang dimiliki oleh si konsumen, kan begitu? Betul. Nah, dalam hal ini penasehatnya bilang bahwa jangan kalah, kita kalau di pengadilan kalah karena apa? Itu bukan sebagai alat bukti katanya. Saya jadi bingung dengan pernyataan itu. Akhirnya memang dia hanya berdoa selama 7 tahun dan memang terbuka kasusnya bahwa dia gagal bayar si developer ini dan minta maaf dan memang terakhirnya sih keluar gitu ya si suratnya ini gitu. Hanya saya pikir loh kok si penasihat ini bilang bukti transfer tidak menjadi pegangan kuat untuk di pengadilan begitu. Bahkan teman saya bilang itu si penasihat bilang 1000% gagal pasti. Lah saya pikir saya dari kalau misalnya saya sebagai konsumennya kok pegangan apa gitu ya yang bisa dilakukan lagi selain bukti transfer gitu. Nah, ini saya kan memang mau beli rumah juga Pak ya. Jadi sebenarnya gini, ada orang yang berhubungan dengan developer ya. Nah kalau misalnya kalau yang Bapak bilang kan ada PPJB gitu kan. Nah kalau yang ini rasanya ini belum ada PPJB-nya. Jadi ini atas dasar kekeluargaan saling percaya begitu ya. Nah kemudian setelah sejumlah waktu gitu ya, dia sudah lunasi dan ternyata rumah itu ingin dijual ke saya gitu. Nilainya sih nggak besar Pak, 350 juta. Nah saya bilang bahwa yang disebut ganti nama sekitar 20 sampai 25 juta itu, Bu, sebetulnya komponennya begini. Di situ ada PPH, BPH-TB, kemudian juga ada cek validasi SHM, AJB gitu ya, kemudian yang lain-lainnya gitu ya. Itu kira-kira saya lihat sih angkanya mendekati 20 juta gitu saya bilang gitu ya. Nah, terus saya bilang, Ibu merasa memiliki rumah ini tuh bagaimana gitu? Apa ada perjanjian apa antara developer dengan Ibu gitu? Supaya saya yakin bahwa memang Ibu yang memiliki gitu ya. Tapi dia nggak mau jawab begitu ya. Dia memberikan si fotokopi sertifikat SHM dari si developer. Jadi sudah atas nama pemiliknya gitu ya. Pemilik developer itu. Dan kalau saya lihat udah ukurannya ada tertera 77 meter persegi. Berarti kan sudah di-split itu ya. Nah, yang saya heran adalah dia hanya kalau dia ini lucunya hanya bukti transfer aja Pak.
ya. Jadi memang ada kwitansi gitu ya, yang ditunjukkan ke saya bahwa dia dia sendiri tanda tangan, dan kemudian pihak keuangan developer ini bilang bahwa di situ memang pelunasan gitu rumah yang tadi disebut gitu. Nah, saya tanya lagi, Bu, ada apa gitu, surat apa yang menyatakan bahwa Ibu sudah lunas, Ibu sudah memiliki gitu. Kalau Ibu dikasih kunci mah rasanya kalau saya pinjam kunci Ibu terus saya mengaku pemilik rumah itu juga bisa, Bu, ya gitu. Saya lihat sih gitu. Nah, terus dia bilang, Bapak tanyakan aja ke developer. Nah, saya memang tanya ke developer itu, si customer service atau marketing begitu, dia bilang saya tidak bisa memberikan nomor HP staf keuangan atau ownernya, saya bisa dipecat gitu. Lah, saya bilang gimana saya bisa menarik satu keyakinan bahwa ini. Jadi itu Pak kira-kira yang saya hadapi sekarang. Ya, sebetulnya kan kalau ada transaksi antara konsumen dengan objek di perumahan dan terkait dengan developer, tentu kan tidak hanya PPJB ya, tetapi juga ada dokumen kan pemesanan unit misalnya, itu kan sangat mendasar sekali dokumen pemesanan unit itu. Kalaupun memang tidak ada hitam atas putih terkait dengan transaksi jual beli antara developer dengan si konsumen, kemudian konsumen hendak mengalihkan lagi kepemilikannya kepada pihak ketiga, ini kan akan menimbulkan pertanyaan, ya kan, sampai sejauh mana hak yang dimiliki oleh konsumen itu memang sudah diserahkan oleh si pihak developer. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Pak Wirawan mungkin adalah menyurati pihak developer untuk mengkonfirmasi mengenai status keberadaan daripada objek rumah tersebut, ya kan? Apakah masih milik developer atau sudah menjadi milik konsumen berdasarkan perjanjian apa? Kan kita harus tanya, gitu. Jangan sampai kita membeli rumah yang ternyata ada potensi sengketa atau misalnya nama si konsumen ini dipinjam nama untuk penyelundupan gitu ya, ada penyelundupan supaya tidak misalnya satu ketika si developer ini akan di PKPU atau ditagih utang supaya ada aset yang tersisa, ini dibuat penyelundupan seperti itu mungkin saja terjadi. Jadi kita harus betul-betul memeriksa kronologis daripada asal mula kepemilikan tersebut, ya kan. Kalau memang kopi sertifikat sudah Pak Wirawan punya, tidak ada salahnya meminta SKPT misalnya ke BPN dengan bantuan notaris, ya kan. SKPT itu juga akan memberikan data cermin daripada keberadaan buku tanah atas sertifikat tersebut. Bagaimana mungkin ada sertifikat atas nama konsumen tapi asal usulnya tidak jelas, itu kan tidak mungkin juga. Bisa SKPT itu apa Pak? Sorry. SKPT, surat keterangan pendaftaran hak. Oke. Ya, nanti kita coba. Saya mohon maaf dari baru belum lama. Saya Yusdianta ini coba juga untuk menjadi moderator diskusi kita malam ini bersama Ibu kita yang oke banget ya, Ibu Analisa. Ya Pak Ijasa, silakan ya Bapak moderator kita pada malam hari ini. Kesehatan, ya kelancaran juga dalam berbagai rencana dan urusan kita. Ya, spesial untuk malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Ya, dan lebih seru lagi malam ini kita juga ada pembicara juga yang sudah siap sepertinya ya, Pak Dodi ya, yang akan sedikit memberikan materi terkait dengan diskusi kita malam ini terkait dengan pertanahan, ya terkait dengan aspek pidananya. Nah kemudian juga karena di sini juga banyak sekali rekan-rekan media, kita juga akan bahas sedikit mengenai pemberitaan ya, dari sisi pemberitaannya seperti apa sih untuk memberitakan permasalahan tanah ini. Ya, untuk berikutnya kita sudah tersambung dengan narasumber kita, abang kita Pak Arbab Paproika ya. Paproika, Pak Arbab Paproika SH. Oh iya,
sudah bersama kita ya Bang, Pak Dodi ya? Ya sudah Pak, silakan. Ya. Silakan Pak, dan kita langsung bersama dengan beliau aja mungkin malam hari ini karena beliau ada keperluan lain juga, jadi coba kita mendengarkan sedikit paparan dari beliau dan setelah itu diskusi akan kita lanjutkan. Silakan pada abangga kita, Pak Abab. Akan dibuka dulu ininya. Karena diklik dulu Pak Arbab. Ya, pencet Pak. Boleh dulu mic-nya. Masih mute? Masih Bang? mute speakernya Pak. Mic-nya, speakernya. Mungkin bisa dibantu. Oke tuh. Sudah? Ya. Ya sudah Pak. Ya. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengundang saya di forum ini. Ya, ada dua hal saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa kalau memang belakangan Suaranya kurang jelas Pak. Suaranya kurang jelas Pak. ya kalau belakangan ini kita dihebohkan dengan persoalan-persoalan yang mengemuka terkait dengan mafia tanah, menurut saya ini lebih banyak dikarenakan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Secara historis memang kita memiliki sejarah yang kurang baik mengenai pertanahan ini, karena sebagaimana rekan-rekan tahu bahwa pada zaman Hindia Belanda sampai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang ketentuan pokok-pokok agraria di Indonesia atau Hindia Belanda itu berlaku 3 ketentuan mengenai pertanahan. Hukum tanah barat, ya, yang berlaku untuk ini adalah orang Eropa atau yang disamakan dengan itu. Yang kedua, hukum tanah yang berlaku untuk Timur Asing, ya, Cina dan India, dan termasuk Arab, dan kemudian yang berlaku untuk golongan bumi putra atau pribumi, kita kenal dengan hukum adat tentang tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Pukrari, harusnya kita telah terjadi satu unifikasi hukum di bidang. Tetapi faktanya sampai hari ini kita masih sering mendengar tanah nomor pondi, tanah giri, lalu endom. Padahal kalau kita konsisten dengan Undang-Undang 45 tahun 60, harusnya hal seperti itu sudah bisa ditiadakan. Kenapa demikian? Karena itulah menjadi pintu masuk permainan para mafia itu. Mereka mencari nomor pondi yang sudah tidak terpakai lagi, lalu itu dihidupkan atas dasar kong kali kong dengan pejabat agraria, pejabat kelurahan. Lalu memang mafia itu sungguh amat sangat lincah ya, karena mereka menguasai sumber daya ekonomi. Kadang-kadang mereka juga berada pada status sosial yang baik. Ya, inilah yang mengakibatkan di mana-mana kita melihat bahwa pada saat berbicara mengenai mafia, rakyat kecil biasanya berada pada posisi yang kurang nyaman, kurang beruntun. Kenapa? Karena mereka menguasai berbagai sumber daya yang ada. Ditambah lagi dengan secara personal mereka biasanya sangat dekat dengan aparat penegak hukum di berbagai lini, polisi, jaksa maupun itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap dengan diskusi ini mudah-mudahan rekan-rekan media akan menindaklanjutinya dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan efek jerah bagi orang-orang yang selama ini punya kecenderungan untuk melakukan mafia di bidang pertanahan. Belakangan ini kami menangani kasus di daerah Jakarta sini yang cukup luas. Yang anehnya, walaupun sudah punya putusan pengadilan, sebelumnya sudah dilakukan sita jaminan atas tanah sengketa itu, tetapi tiba-tiba terbit sertifikat atas nama seseorang dengan menggunakan identitas bukti yang tidak pernah sebelumnya
diuji di pengadilan. Nah, mudah-mudahan ini informasi awal yang bisa teman-teman ketahui. Mudah-mudahan kita akan ketemu nanti setelah acara ini, mungkin besok atau lusa, untuk hal-hal yang begini, karena mafia menurut saya itu hanya mungkin dihadapi kalau memang media punya cukup perhatian menyangkut masalah itu. Tanpa itu saya kira mereka akan leluasa. Kenapa? Karena mafia biasanya bergerak di lorong-lorong di wilayah-wilayah yang tidak nampak. Mereka umumnya sangat takut dengan media. Oleh karenanya, saya menyambut baik diskusi malam ini, dan saya menaruh harapan besar dengan diskusi ini, supaya hal-hal yang dibicarakan di sini seperti tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya mengenai tanah itu, supaya bisa ditindaklanjuti, supaya mudah-mudahan forum ini bukan hanya untuk forum kita ngomong-ngomong, tapi bisa menimbulkan menghasilkan hal-hal yang lebih nyata, lebih konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali demikian, rekan. Ya. Oke. Ya. Oke. Pembahasan yang menarik ya. Ini mafia tanah sedang menjadi sorotan. Ya, walaupun di sini tadi ini penegakan hukum keberpihakan dari aparat ataupun juga pemerintah ini tampaknya masih belum maksimal mungkin ya, seperti itu tadi yang nah ini kita coba sedikit berbicara dari sisi pemberitaan ya. Saya dan juga beberapa rekan memang beberapa kali menyikapi masalah sengketa tanah, dan memang jurnal yang terlibat ataupun juga investigasinya ini cukup, saya rasa berat tekanannya untuk menghadapi anak ya, karena biasanya bila kita bicara mafia tanah, mereka memiliki sumber daya besar, memiliki sumber daya yang kuat. Suara putus ketua. Ya. Suaranya putus-putus, Pak. Ya. Halo. Ya. Saya berharap nanti setelah malam ini, mungkin besok atau lusa nanti bisa kita ketemu, kita kopi darat sambil ngopi. Nanti kita ngomong lebih lanjut menyangkut masalah yang saya diskusikan tadi. Tanah tidak jauh-jauh tanahnya untuk di sini, di sekitar sini, bro. Luasnya 34.000 meter. Siapa tahu kita bisa mendiskusikannya, bisa mengurainya secara sejalan-jalannya, kita bisa membantu lembaga peradilan untuk membuat terang satu persoalan. Makasih ya, saya ada keperluan lain malam ini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa ikuti diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, itu dia tadi ya, yang singkat, namun cukup langsung kepada intinya. Nah, mungkin ada juga yang ingin menanggapi atau juga bertanya kembali nih terkait dengan permasalahan pertanahan ini. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang untuk pemberitaan sendiri di bidang sengketa tanah ini memerlukan kemampuan dan juga kemauan ya, selain juga keberanian yang cukup besar ya, karena memang biasanya permasalahan tanah ini melibatkan jumlah nominal yang cukup besar ya, apalagi kita bicara mengenai mafia tanah ya, mereka memiliki jaringan yang sangat luas, kemudian juga kemampuan finansial yang kuat ya, yang apabila orang memiliki kemampuan dan juga nah, mungkin rekan-rekan di sini yang mengalami atau pernah suaranya putus, Pak. Tim ya, jadi salah satu tim investigasi untuk pemberitaan permasalahan tanah ini. Boleh kita sharing sedikit ya,
terkait dengan pemberitaan mengenai tanah ini, ya dilihat dari aspek pidananya. Analisa masih suara saya belum clear? Ya. Selamat malam, Abang. Ya, mungkin bisa sedikit menanggapi tadi terkait dengan dari narasumber kita yang pertama tadi ya, terkait apabila kita ingin memberikan atau menyampaikan pemberitaan terkait sengketa tanah ini. Ini kan pasti melibatkan dua belah pihak yang bersengketa. Nah, posisi sebagai jurnalis ini seperti apa? Ini kita bicaranya dalam kaitan dengan permasalahan tanah maupun juga yang melibatkan mafia tanah tadi. Mungkin bisa sedikit disampaikan. Ya. Izin moderator. Ya. Moderator. Ya, jadi tanggapan? Ya, yang disampaikan oleh Pak Arbab tadi itu kan kita bicara dari sisi hulu ya, artinya dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebutuhan kita kan sekarang kan di hilir. Kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat, praktek-praktek mafia tanah yang begitu subur ya kan, bisa menimpa siapa aja gitu. Tapi tadi bagus ide beliau bahwa kalau memang kita mau serius untuk memberitakan kasus-kasus mafia tanah ini, sebetulnya kita harus bikin satu pers yang khusus menyangkut pemberitaan tanah ini. Karena pemberitaan tanah ini tidak bisa hanya sekali pemberitaan berhenti, tapi itu harus memang bersinergi, artinya panjang itu. Dari oknumnya, dari BPN-nya, dari kelurahannya, dari kecamatannya, dari si perusahaan pengembang yang melakukan praktek mafia tanah itu harus diinvestigasi secara simultan begitu. Nggak bisa sepotong-sepotong, hanya kasus yang munculnya saja, itu kan hanya ujungnya saja, apakah ada muatan pidana atau pelanggaran hukum yang menyangkut bidang pertanahan. Tapi kalau memang kita mau serius, ya media harus siap untuk menyiapkan tim pers yang memang mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup untuk bisa mengikuti ini. Karena mengikuti proses kasus mafia tanah ini tidak bisa hanya ketemu dengan satu orang lawyer bercerita tentang kasusnya bagaimana, tapi harus juga melakukan cross check investigasi kepada si lembaga pertanahan ya. Apakah itu di BPN-nya sendiri, apakah menyangkut perizinan dari pertanahan tersebut di DPM PTSP atau menyangkut kecamatan atau kelurahan, itu bisa saja terjadi. Karena misalnya ada satu kasus yang sedang saya tangani di Banten, bisa saja satu laut yang tadinya itu laut ya, laut ini bisa dibikin surat keterangan tanah, kemudian dialihkan ke pihak ketiga, diberi nomor objek pajak. Objek pajak itu lokasi yang lain gitu, jaraknya 1 kilo. Itu bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi tidak bisa kita memberitakan kasus-kasus pertanahan ataupun pidana pertanahan ini secara sporadis gitu, harus dengan simultan karena menyangkut rangkaian daripada perbuatan mafia itu yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang pribadi, tapi pasti lebih dari 2-3 orang gitu. Ya. Jadi memang harus diperlukan sumber daya yang juga cukup kuat ya apabila memang ingin mengawal kasus mafia tanah ini dari teman-teman media gitu ya. Seperti itu. Ya, karena memang lagi-lagi ini mereka biasanya memang memiliki kemampuan jaringan yang cukup kuat ya, bahkan bisa melibatkan orang-orang yang katakanlah memiliki juga kekuasaan seperti itu. Hingga memang ini diperlukan satu tim khusus gitu ya yang memahami dan bisa mengawal kasus ini secara komprehensif tadi ya, bisa dari berbagai macam sisi ya seperti itu. Dan memang ini tidak bisa hanya sporadis, tidak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 kali pemberitaan saja seperti itu ya. Nanti akan kita coba dalami lagi, tapi mungkin ada sedikit yang ingin ditanyakan juga mungkin ya sebetulnya oleh rekan-rekan, baik itu insan media maupun juga masyarakat pada umumnya.
Ini sebetulnya pada saat kita ingin membeli ya atau bertransaksi mengenai tanah ini, ya baik itu tanah maupun juga bangunan, properti segala macamnya, itu sebetulnya apa yang harus pertama kali dilihat supaya kita tidak terjebak dalam permasalahan sengketa ini. Tadi seperti yang Abang tadi pertama dibilang ya, ada masalah dengan developer, ataukah kita juga ingin membeli sebidang tanah misalnya. Ini hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan pertama kali, atau apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa objek tanah yang kita nanti akan ambil, akan kita beli tersebut ini tidak bermasalah. Seperti apalah? Oke, mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit itu ya, apa yang harus pertama kali kita lakukan pada saat kita ingin memiliki properti atau baik berupa tanah maupun juga bangunan ya, karena biasanya kita memang membeli dari developer kah atau secara pribadi. Ini apa yang harus diwaspadai dan apa yang harus dicek pertama kali untuk memastikan bahwa objek yang akan kita transaksi tersebut tidak bermasalah. Boleh sedikit disampaikan, Abang Dah? Ya, sebetulnya kalau kita bicara hendak membeli objek tanah ya, tanah bangunan, tentu kita harus pastikan dulu siapa si penjual kan gitu. Si penjual ini apakah perorangan atau PT Badan Hukum kan itu. Yang kedua, konteks menjual itu konteks transaksi menjual objek per objek secara terpisah atau objek dalam satu kelompok unit gitu ya, kelompok unit rumah gitu. Nah, tentu semua itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya tentu kalau kita bicara objek-objek tanah yang sudah berada di kota-kota besar, ya lazimnya kita bicara pasti sertifikat ya gitu. Tapi sertifikat saja tidak cukup. Kita harus melihat juga, kalau saya misalnya punya sertifikat, mau menjual rumah, maka si calon pembeli lawan saya itu sebetulnya tidak hanya melihat kopi sertifikat yang saya punya, tapi dia juga harus bertanya akta jual belinya mana. Karena bisa saja akta jual belinya nanti yang cacat hukum begitu. Ternyata pembeli sudah terlanjur melaksanakan transaksi, bisa saja terjadi. Makanya kehati-hatian kita untuk memeriksa dokumen pertanahan itu harus secara jelas dari awal itu kita teliti. Kalau memang diperlukan, kita sudah belajar untuk melakukan konsultasi ya, baik itu dengan lawyer ataupun dengan notaris kan. Karena objek tersebut tentu kan harus dicek, kalau memang ada sertifikatnya misalnya, ada akta jual belinya, tentu kita harus cek ke BPN kan, apakah betul terdaftar sesuai dengan buku tanah kan itu. Yang keduanya, apakah ada sengketa atau tidak terkait dengan objek tersebut. Nah itu kan tidak hanya kita mengandalkan informasi sepihak daripada si penjual, calon penjual ataupun dari notaris misalnya, tapi kita juga harus rajin untuk mendapat informasi sebanyak mungkin ya gitu. Karena bisa saja objek yang sedang sengketa ternyata dijual. Tiba-tiba sengketanya belum selesai, kita sebagai pembeli yang bertikat baik, ya nanti istilahnya ikut terlibat dalam peristiwa hukum yang membebani objek tersebut itu. Yang kedua, barangkali kalau kita bicara di daerah, itu masih ada tanah-tanah hak milik adat ya. Di situ kan tentu ada girik, ada letter C, ada surat keterangan kepala desa ya, surat keterangan camat maksud saya, surat keterangan camat. Nah itu kan juga harus kita periksa juga sejauh mana surat bekas milik adat tersebut legalitasnya. Nah untuk yang penting dipahami adalah bahwa surat-surat yang non sertifikat, baik itu letter C, girik ataupun surat keterangan camat, kalau kita mau ambil alih atau kita mau beli, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah bukan mempercayai apa yang menjadi isi daripada surat-surat non sertifikat tersebut, tapi yang paling penting adalah kita mengecek registrasinya. Apakah si yang namanya girik atau letter C atau surat keterangan camat tersebut ada nggak registrasinya di kantor kelurahan dan kecamatan gitu. Sepanjang registrasi itu ada tercantum, maka itu objek tersebut layak untuk diperjualbelikan atau dialihkan. Tapi kalau registrasinya tidak ada,
hanya istilahnya permain oknum itu menerbitkan surat keterangan camat ataupun letter C ataupun kutipan letter C yang dalam tanda kutip bodong, ya, itu kita harus berhati-hati. Jadi informasi sebanyak mungkin itu harus kita lakukan apabila kita hendak membeli benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah bangunan. Oke. Ya, itu dia tadi untuk awal-awal ya apa yang harus kita pahami pada saat kita akan membeli sebuah objek ya, baik itu tanah maupun juga yang terkait dengan bangunan. Nah, sekarang kita akan coba untuk bergabung bersama narasumber kita yang berikutnya. Ada abang kita, Advokat Zainal Arifin, SHMH, yang merupakan dari organisasi Pradi juga ya, juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Wira Swasta Indonesia dari semenjak tahun 2004 hingga 2007, kemudian juga dosen Fakultas Hukum Universitas Az-Zahra 2004-2007, dan menjadi advokat dari tahun 1994 sampai dengan sekarang. Ya, selamat malam Abang. Ya, selamat malam. Zainal Arifin. Selamat malam. Ya. Halo. Selamat Silakan. malam. Ya. Ya. Selamat malam. Silakan. Iya, Pak. Ya. Ya, bisa Jadi terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kepada kita semua, semoga apa yang kita akan bicarakan ini mendapat rahmat dari Allah. Nah, pertama-tama memang persoalan tanah ini persoalan yang sangat pelik. Tapi di sisi lain tanah ini adalah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jangankan manusia yang meminta pembagian, setan pun meminta bagian yang sama terhadap hak atas tanah. Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengenai persoalan tanah yang kita ceritakan sampai sekarang ini, mafia tanah itu sejak dari awal sampai sekarang itu masih menimbulkan peristiwa itu terus-menerus diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Pertama, kita persoalkan pada zaman Hindia Belanda. Kemudian pada zaman apalagi namanya Jepang. Masuk lagi ke zaman sekarang. Jadi ada 3 peristiwa yang selalu terikat di dalam persoalan itu yang menjadi perhatian kita selama ini. Tapi tak kalah bercerita dengan tanah, maka tidak ada satu kemampuan dari masyarakat kecil atau siapa saja yang kurang dari peristiwa itu. Karena kenapa? Tanah itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti yang saya katakan. Dan yang kedua, apa sih yang tidak bisa diurus di bangsa ini kalau ada duit, undang-undang aja bisa mati kok. Nah itu permasalahannya. Jadi kekuatan pihak-pihak itu untuk melawan itu memang sangat kecil untuk kepentingan rakyat. Padahal di dalam undang-undang besar kita, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas, bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya memang dikuasai oleh negara, tapi diberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, Indonesia dulu, Indonesia itu awalnya kan negara agraris, negara agraria, pertanian, dan segala macam. Nah, waktu zaman Pak Harto kita lihat bendungan di mana-mana dipelihara. Nah, sekarang bendungan itu roboh. Kemudian tanah itu dialihkan oleh pengambil keputusan itu untuk kepentingan perumahan dan segala macam. Jadi asasnya itu dirubah oleh mereka sehingga melahirkan peristiwa-peristiwa itu menjadi sengketa kapital antara masyarakat dengan semua pihak. Contohnya saja rakyat sekarang itu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang karena tanah rakyat itu juga tidak bisa dijalankan secara hukum, dimainkan oleh pemerintah dalam hal ini BPN, pengadilan, pokoknya semua kepentingan terhadap tanah itu semua orang-orang hukum pun juga itu terlibat di dalamnya. Justru yang lebih besar terlibat itu orang-orang hukum. Mereka tahu hukum tapi memanfaatkan, memanipulasi peristiwa itu untuk kepentingan mereka, merugikan orang lain. Kan itu menjadi masalah kita selama ini. Saya tidak menangani kasus yang lain khusus untuk tanah. Jadi saya tahu persis itu dari A sampai Z soal tanah itu memang begitu peristiwanya, perilakunya. Jadi
apa yang dilakukan oleh kita itu, nah contohnya saja masyarakat mau berperkara, seharusnya jangan dulu datang ke pengadilan, menyerahkan perkara itu, datang dulu ke lawyer misalnya, karena lawyer akan memberitahu tanah ini baik sekarang mau di kemudian hari akan terjadi begini-begini kalau kamu lakukan, karena kita lihat dulu tanah ini riwayatnya bagaimana warisnya, bagaimana hubungan hukum antara apalagi namanya seseorang dengan pihak lain baik penjual maupun apalagi penerima hak, itu kita harus datang dulu ke lawyer itu sama tapi permasalahan masyarakat itu sangat takut dengan lawyer kan pembayarannya tinggi. Nah kadang-kadang mereka masalah haknya sudah hancur baru datang ke pengacara, jadi tanah saya begini-begini itu percuma. Seharusnya dari awal sebelum masyarakat melakukan tindakan hukum datang dulu, karena kita akan menceritakan, kita akan memberikan rekomendasi bahwa tanah yang Anda perjuangkan baik sekarang mau di kemudian hari akan terjadi begini-begini, baik sekarang mau di kemudian hari. Tapi pengacara kita juga tidak mau menjamin sekarang maupun di kemudian hari. Kan itu menjadi masalah kita juga, maka rakyat juga tidak mau apalaginya menolak pengacara. Nanti sekalipun mereka sudah hancur, sudah melakukan tindakan itu, baru mereka kembali sadar bahwa haknya itu sudah dirampas orang, dikuasai orang, dimanfaatkan orang, baru datang kepada pengacara konsultasi. Saya begini loh, kita tanya sudah masuk pengadilan begini-begini. Seharusnya sebelum masuk pengadilan itu cari tahu yang sebenarnya, apakah posisi hukum Anda itu memenuhi persyaratan menurut hukum atau tidak. Nah itu yang tidak seperti yang dikatakan kawan kita yang tadi yang membicarakan itu memang benar. Itu yang kita harus lakukan sehubungan dengan hak-hak atas tanah, apalagi dengan mafia tanah. Jadi positifnya hak atas tanah itu ada pada batas tanah. Kalau batas tanah tidak jelas, jangan pikir bahwa tanah itu milik Anda. Jual beli juga itu hanya sebagai, bukan pemilik tanah. Jual beli itu bukan milik tanah. Tanah itu sudah ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 itu adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu alat bukti yang sempurna sehubungan dengan alas hak. Jadi memang sertifikat alat bukti yang sempurna, tapi kesempurnaan alat bukti itu diakibatkan oleh jual beli, sewa menyewa dan segala macam. Sudah terpenuhi itu dulu, karena sertifikat itu adalah hak milik turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dipunyai oleh seseorang yang dapat dipergunakan mau cungkir balik terserah. Yang penting sertifikat milik dan benar-benar pemilik. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, pemilik tanah adalah sertifikat tanah. Selain daripada sertifikat tanah, bukan pemilik tanah, bayangan tanah. Itu yang dipersengketakan itu. Itu masih jual beli, masih bayangan tanah, ketitir, giring dan segala macam. Itu masih bayangan tanah. Hanya sebagai indikasi yang namanya pemilik tanah itu pemilik sertifikat tanah. Hak guna usaha, hak guna bangunan, hapai dan segala macam. Itu yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah selama ini orang datang persoalkan masalah tanah-tanah. Dulu memang peristiwa tanah itu sangat pelit. Dulu waktu ada SK tanah, ada SK kina, SK kini, itu yang berlaku. Padahal itu SK itu bukan pemilikan tanah, hanya indikasi kepemilikan tanah harus diperjuangkan lebih tinggi dulu. Setelah mendapat sertifikat hak atas tanah, baru kita cerita jual beli, sewa menyewa dan segala macam. Sekarang itu sertifikat belum ada, orang sudah berjual beli, ini tanah saya ini dulu ini kekitir, girik dan segala macam, kan gila. Karena mereka, jadi banyak orang masuk penjara dengan haknya sendiri karena ketidaktahuannya. Makanya cari orang tahu, datang ke pengacara dulu. Saya maunya begini, bagaimana sedang mendapat kepastian, pengacara memberikan rekomendasi atas kebenaran itu karena dia menjamin posisi hukumnya. Baru kita jalankan, sekarang sudah jalankan dulu tanpa pemberitahuan kepada siapapun. Itu yang menjadi masalah sekarang. Sengketa terus menerus antara pemilik tanah dengan siapa kita tidak tahu. Bahkan sampai setan pun juga ikut di dalamnya. Itu persoalan tanah. Yang pertama, tanah itu memang nilai ekonomis, memiliki nilai sosial, tapi nilai ekonominya itu, jangankan manusia yang membeli hak tanah, setan pun meminta bagiannya sama terhadap tanah itu. Coba bayangkan implikasinya terhadap hak atas tanah. Yang kedua, ada keterlibatan, jangankan orang yang tidak, calon tanah RCTI itu calon tanah misalnya, dan segala macam, itu memiliki fungsi. Jadi fungsi yang dimaksud dalam tanah itu, hak atas tanah itu pertama sertifikat tanah dulu, kemudian batas tanah,
positifnya hak atas tanah itu ada pada batas tanah. Pengadil pun juga tidak berani mengeksekusi hak atas tanah kalau batas tanahnya tidak jelas. Kan itu. Nah, sekarang permintaan hak atas tanah, ada batas tanah, ya, batas tanah, tapal batas. Kalau batas tanah sudah jelas, karena berkaitan dengan posisi tanah. Kalau posisi tanah terhadap batas tanah, misalnya salah satu pihak tidak mau memberikan rekomendasi, misalnya bahwa tanah yang bersampingan dengan kita, karena dia itu haknya juga dia. Nah, itu yang perlu kita telusuri. Tapi permasalahan tanah juga meleset persoalan kita. Dulu, kalau jual beli tanah aktenya itu kan di camat dengan lurah. Sekarang diambil alih oleh notaris. Jadi notaris juga kan tidak tahu menaut tentang persoalan apa yang dibawa oleh penjual atau pembeli itu. Yang penting dia menghadap, selesai urusannya. Dia membuat yuridisnya, begini persoalannya. Padahal ada masalah, karena kenapa? Tanah itu kan ada di wilayah itu, dia yang tahu, camat dan lurah. Nah, sekarang lurah juga demikian. Jadi persoalan tanah orang, lurah diminta untuk membuat keterangan tidak sengketa. Coba bayangkan. Dibuat, padahal lurah cukup mengatakan bahwa tanah si A itu memiliki tanah sebidang ini, tapi bukan menjamin. Yang menjamin kepastian hak itu adalah pemilik hak yang punya sertifikat. Karena pidananya ada di situ. Sekarang diambil alih orang lain yang punya hak, yang tidak punya hak apa-apa. Karena dia menjabat sebagai RT, RW, dan seakan-akan itu tanah mereka jadinya. Coba bayangkan, saya tidak menuduh. Kita lihat itu BPN itu. Mereka pakai baju hari-hari, main dengan tanah, tapi tidak pernah kotor bajunya. Coba bayangkan. Mereka main dengan tanah hari-hari, tapi baju tidak pernah kotor. Begitu liciknya mereka itu dalam hal persoalan tanah. Dan yang kedua, justru rakyat tidak punya tanah. Justru mereka yang tidak punya tanah menjadi pemilik tanah. Mereka penguasa tanah. Karena memelanjakan tanah-tanah yang bukan hak. Dia tidak tahu tanah itu apa. Tanah itu menurut hukum Islam, kalau Anda tahu itu minyak nanti, akan menjadi menggoreng kalian itu. Dibangkitkan kemudian digoreng secara hidup-hidup. Itulah tanah. Maka tanah waris dikatakan, karena Allah itu ya tidak mau dihadapi oleh orang kalau cacat. Tidak bersih, makanya tanah waris, tanah dibersihkan dulu. Maka banyak juga orang hancur diakibatkan oleh tanah-tanah itu, apalagi tanah waris. Satu jengkal pun milik orang lain karena bukan milik kita. Jangan coba-coba kita akui bahwa itu adalah milik kita. Itu akan menjadi, tanah itu akan menjadi minyak yang akan menggoreng kalian nanti di Mayumil Masar. Kalau mau tahu tentang tanah. Saya sendiri sebagai advokat, ya khusus untuk memperjuangkan tanah. Saya tidak pernah mengakui bahwa tanah yang saya perjuangkan adalah tanah saya. Tetap tanah kalian saya. Hanya saya menjalankan secara hukum. Tapi saya tidak pernah mengakui mengenai bahwa itu adalah tanah saya. Tetap tanah kalian yang saya perjuangkan secara hukum. Hanya itu yang dapat kita jalankan. Kita juga tidak boleh membuat perjanjian apapun terhadap hak kalian kita. Yang boleh berhak melakukan perjanjian apapun terhadap itu hanya kalian kita, bukan lawyer. Kita hanya membuat perjanjiannya aja dibutuhkan oleh mereka. Baik sekarang mau kita akan kasih tahu kalau kamu melakukan perjanjian ini, posisi hukumnya begini, akan terjadi begini. Itu tugas kita sebagai lawyer, tapi bukan kita mencampuri karena surat kuasa kita begitu luas diberikan, maka hak itu adalah hak kita juga, tidak. Kalau kita tak kalah kita melakukan perlibatan di dalam perjanjian itu, maka kita tidak boleh tidak bisa untuk melakukan apalagi namanya pembelaan terhadap hak itu, karena kita melibatkan diri, mengikatkan diri terhadap hak orang lain yang bukan hak kita. Ini kebanyakan juga yang dilakukan oleh lawyer, ya, yang lain-lain itu, termasuk penegak hukum, karena di situ duit masalahnya. Cerita tanah itu pasti cerita duit, pasti cerita masalah, apalagi mafia tanah. Mereka tidak punya tanah, tiba-tiba punya tanah, karena mereka itu punya hubungan keluar maupun hubungan ke dalam, karena didorong oleh orang-orang, karena jabatannya, karena keuangannya, segala macam, sehingga timbullah hak-hak atas tanah itu yang merugikan masyarakat. Coba tanah sekarang, dari dulu sampai sekarang, rakyat itu dapat apa sekarang? Hanya ampasnya aja, ampas omongan. Tanah itu sudah dikuasai oleh TNI, dikuasai oleh perusahaan, segala macam.
tapi mereka tidak berani untuk melakukan, padahal mereka juga tidak punya hak di dalamnya. Nah, sesuai dengan anjuran Presiden sekarang sangat bagus sekali mempersertifikatkan sertifikat itu kepada pemilik-pemiliknya supaya memudahkan juga ekonomi dan segala macam. Sekarang kalau terganggu haknya di situ, jadi banyak kasus yang tangani ya di TNI oleh saya juga di Surabaya, di mana-mana. Ternyata kasusnya itu ada pendahulunya yang merusak sistem itu. Mereka juga beli dari mana, perampasan dari mana. Memang ada ketentuan dulu diberikan, itu mereka dijadikan alas hak oleh mereka, padahal tanah itu harus positif sifatnya sesuai dengan perintah undang-undang. Kalau memang itu tanahnya TNI, nah kenapa tanah-tanah itu buat sertifikatnya? Mereka juga takut kedudukan hukumnya sama seperti rakyat, gitu. Maka mereka juga harus sadar terhadap hak-hak yang mereka kuasai, baik dikuasai untuk kepentingan negara maupun di kepentingan masyarakat atau warga atau pemerintah, bahkan juga pegawai-pegawai itu kan gitu. Contohnya saja di RRI sekarang, saya lagi menggugat di RRI sekarang, Cimanggis. Saya melawan beberapa pihak yang ada di dalamnya. Masa Cimanggis ya, itu kan tanah hak diberikan oleh pemerintah zaman dulu itu sebagai hak, apalagi nama hak pakai. Tumbuh lagi hak pakai sekarang itu, sehingga saya mengajukan gugatan di pengadilan negeri pusat. Sekarang itu lagi berjalan, menyangkut masalah hak itu. Sertifikatnya itu tidak proses, langsung aja tiba-tiba menjadi hak milik Departemen Agama, tanpa proses. Jadi tanah itu dulu tanah hak pakai. Tanah hak pakai direkomendasikan, seharusnya hak pakai itu yang digunakan oleh pemerintah atau pegawai yang ada di situ, hasil akhirnya itu tanah negara. Tidak boleh beralih menjadi hak milik. Sekarang tanah itu jadi hak milik semua, padahal tanah itu adalah hak pakai untuk kepentingan negara. Tapi untuk rumah-rumah itu dijadikan hak milik. Seharusnya hak itu tetap pada asasnya bahwa hak pakai, sekalipun digunakan oleh pegawai setempat, kan itu menjadi kendala. Coba bayangkan. Jadi dalam perjanjian kita terhadap Departemen Agama dengan Kementerian Ekonomi dan segala bukan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, bahwa tanah itu dilimpahkan begitu aja, padahal tanah itu kan tidak kosong. Tanah itu kan ada antena-antena segala macam yang dirusak oleh mereka. Dalam perjanjian itu harus didahulukan pembangunan LPPRI. Sekarang didahulukan itu Universitas Internasional Indonesia yang tidak ada apa-apanya itu kalau menurut saya itu. Hanya untuk kepentingan politik aja, ekonominya tidak ada, malah merusak. Bayangkan RRI itu kan lembaga yang diketahui oleh negara, membesarkan negara dan segala, sekarang itu dikesampingkan, dikeluarkan menjadi apalaginya tidak penting terhadap negara, padahal itu sangat penting. Negara ini besar diakibatkan oleh RRI, haknya sekarang dikungkum, tanahnya yang luas total keseluruhan 218 hektar itu sekarang tinggal 114 hektar dari seluruhnya, sudah diambil semua oleh mereka, dimanipulasi, dibuatkan ini, dibuatkan itu, sehingga proses hukumnya itu sekarang lagi berjalan. Kita mau lihat bagaimana sikap daripada negara. Ada etikanya, pengambilannya, sekalipun ada departemen, ada undang-undang yang mengatur, apabila merugikan apalagi namanya pihaknya, maka siapapun boleh menuntut, bisa dilakukan oleh apalagi namanya anggota dewas atau siapapun boleh, bahkan karyawan. Kalau merasa haknya itu kan masa depan bangsa juga yang harus diperhitungkan sama. Nah sekarang diabaikan untuk itu, dikesampingkan itu semua demi untuk kepentingan pembangunan yang baru kan itu. Nah kepentingan sesuai dengan perjanjian harus didahulukan dulu RRI-nya, baru membangun. Sekarang dikesampingkan. RRI tadinya tanahnya 200, nah kembalikan lagi hanya 4 hektar dari tanah seluas itu kan gitu. Masa orang lain menikmati sementara RRI itu gigit jari terhadap haknya yang sudah diawali berpuluh-puluh tahun, kan enak aja cara-cara seperti itu. Itu tidak benar menurut hukum. Maka kita kegugat siapapun, kita akan melawan secara hukum. Kita menuntut kebenaran peristiwa itu sehingga benar-benar masyarakat tahu kontemporer dari persoalan itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan orang tertentu aja.
sehingga mau melibatkan presiden. Presiden juga diberitahu oleh mereka yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kan itu hanya kepentingan mereka. Jadi dieluk-eluk aja presiden itu untuk menerima hak itu. Padahal hak itu kan sudah ada mereka hak lebih dulu, yaitu hak pakai yang diberikan oleh negara juga kepada, bukan mau menghapus karena ada kepentingan orang tiba-tiba sekarang menghapus peristiwa itu tidak benar menurut hukum. Jadi apapun masyarakat juga harus tahu. Karena itu lembaga penyiaran publik itu punya publik, bukan lagi punya negara sekarang. Kepentingan hukumnya harus, apalagi namanya, harus benar-benar dipilah kebenarannya. Bukan hanya main comot begitu aja. Tanah seluas itu, nah seruang gerak, tadi siaran RRI, siaran luar negerinya, dalam negeri terganggu semua diakibatkan peristiwa. Berapa besar kerugian masyarakat pecinta daripada lembaga tersebut itu. Sekarang menjadi lembaga tidak terurus lagi sekarang kelihatannya. Dan juga semua saya lihat itu, di soal tanah itu banyak sekali semua kepentingan yang ada di dalamnya. Jadi mereka tidak mau bergerak, masa ada salah satu kawan memperjuangkan hak itu, tapi yang lain itu, tanah itu mau dilepaskan itu. Dasar apa mau melepas? Berarti ada masalah tanah itu dilepas. Sehingga direkturnya juga cuci tangan, menginginkan peristiwa itu untuk dilepas kepada siapapun yang menginginkan, tapi mereka tidak. Pada itu adalah aset yang berpuluh-puluh tahun yang diperjuangkan untuk dipelihara dan dibesar, sekarang diperkecil oleh mereka. Coba bayangkan, itu mengenai, itu juga termasuk mafia tanah, mau negara ke mau siapa. Kalau cerita tanah, saya ingatkan lagi cerita tanah itu, Tuhan itu adalah pemilik tanah. Cuma Tuhan menggariskan itu, jangan merusak alam. Kalau merusak alam, merusak kalian. Sekarang longsor di mana-mana, ya. Karena pemberian hak pakai, hak guna. Coba bayangkan, hak milik sudah melekat di atas tanah rakyat. Tiba-tiba ada hak lagi adalah hak negara, SK negara. Padahal itu tidak bisa didaulati. Hak milik itu hak turun-temurun terkuat dan yang dipunyai oleh seseorang. Nah, maka saya kalau melakukan gugatan, saya tidak menggugat sertifikat, melainkan saya menggugat alas haknya, warkah tanahnya, yang menyebabkan pengertian sertifikat alat bukti yang sempurna. Kesempurnaan sertifikat diakibatkan oleh jual beli yang benar, sewa menyewa, dan peralihan yang benar, kan itu dari asalnya. Itu peristiwanya. Jadi sekarang coba ada sengketa tanah dengan masyarakat, masyarakat sudah punya sertifikat di dalam, tapi diklaim mereka bahwa mereka itu SK negara. Ya, coba bayangkan. Padahal menurut hukum itu yang positif sifatnya adalah sertifikat sebagai pemilik hak. Sekalipun itu, nah sekarang sertifikat hak milik itu tunduk kepada SK negara. Dari mana dasarnya? Kan tanah-tanah itu dirampas, dijadikan duit oleh mereka. Ya mudah-mudahan anak, istri, menantu yang menerima asas itu semua beres semua di tempat tidur itu, hanya dengan izin Allah. Kenapa Tuhan itu marah? Haknya sendiri dicengketakan oleh orang lain, tapi mereka juga jual tanah, tidak mau bayar fidyahnya, tidak mau bayar apalagi namanya pajaknya, tidak mau bayar. Padahal itu kan harus dibersihkan dulu. Tanah itu dari manusia diciptakan dari tanah, kemudian diberi hak untuk tanah, kembali lagi ke tanah. Tapi jangan lupa, tanah itu dalam Al-Quran itu adalah minyak yang akan menggoreng manusia-manusia yang tidak adil terhadap atas tanah, baik tanah adat, tanah-tanah yang lain, bahkan tanah waris. Coba tanah waris satu jengkal pun pasti akan hancur. Orang-orang yang serakah terhadap hak waris itu, apalagi hak-hak lain. Bagaimana tidak banyak bencana, karena manusia kotor sifatnya. Itu bukan saya berarti juga saya orang jujur, tidak. Tapi saya berusaha melatih diri saya menjadi orang yang bersih, minimal bersih hatinya, tapi bukan, jangan bersih kegiatannya, hanya mau mendapatkan duit. Hanya itu mungkin rekomendasi dari saya untuk sementara, dan memang saya panas kalau saya berbicara menyangkut masalah tanah. Jadi siapapun saya akan lakukan tindakan hukum sepanjang saya bisa membuktikan. Tapi jangan melibatkan orang-orang yang tidak bermasalah menjadi masalah sehingga mendapat kepastian itu, orang lain yang dirugikan, itulah mafia tanahnya.
mereka yang untung, orang lain yang dirugikan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kebanyakan yang dirugikan adalah masyarakat. Coba bayangkan, masyarakat buang diri kemana-mana, cari hanya pekerjaan, padahal tanahnya dulu agraris itu kan tanah pertanian, tanah bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan masyarakat banyak. Sekarang tanah itu sudah dilepas kepada para pengembang, sekian ribu hektar. Coba pengembang sekian ribu hektar, hak rakyat tinggal hak rakyat sekarang itu tinggal ampasnya. Nah, kalaupun orang mau tidur, mau tanya di kolong jembatan, itulah nasib rakyat kita. Harus berontak rakyat itu untuk membela kepentingan siapapun lawan. Mati juga tidak ada masalah. Itu memang proses hukumnya demikian. Jadi biar Tuhan yang tahu gitu, bahwa apa yang dilihat Tuhan sendiri pemilik hak itu tidak perlu menuntut berlebihan terhadap tanahnya, melainkan jangan kamu merusak. Nah, sekarang bagaimana tidak datang bencana karena kita sendiri merusak peristiwa itu. Nah, mungkin itu rekomendasi dari saya untuk sementara. Terima kasih. Ya. Oke ya, kita sudah mendengarkan tadi paparan dari abang kita, Zainal Arifin SH.MH, ya terkait dengan cukup pelik ya kalau seperti itu ya, ternyata permasalahan tanah ini memang cukup pelik. Tapi saya hanya ingin sedikit mencoba melihat dari perspektif yang simpel saja sebagai masyarakat awam seperti itu ya. Ini dalam pemikiran kita ya, dalam pemikiran masyarakat ini kan, apabila kita memiliki masalah, jangankan masalah gitu ya, sebelum bermasalah pun tadi sudah disampaikan sebaiknya adalah berkonsultasi dengan lawyer ya, dengan konsultan hukum seperti itu terkait dengan permasalahan tanah ini, bahkan sebelum ada masalah ya. Nah, tetapi memang ada anggapan di masyarakat bahwa permasalahan tanah ini adalah selain masalah yang sangat pelik, ini juga adalah sesuatu yang mahal, gitu ya. Katakanlah kita punya secuil tanah tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, dan kita pun juga bukan orang yang berkecukupan, itu hanya aset, gitu ya, hanya aset saja yang kita miliki. Nah, kemudian juga kita ingin berkonsultasi, kemudian juga kita ingin tidak ada masalah dengan tanah tersebut, apalagi pada saat ada masalah. Nah, ini yang terbaik adalah berapa sumber daya finansial yang harus kita keluarkan gitu ya untuk mengurus permasalahan tanah ini. Jadi ada anggapan skeptis atau apatis di masyarakat bahwa kalau kita tidak punya sumber daya, karena dengan bahasa vulgarnya adalah kalau kita nggak punya duit gitu ya, jangan harap bakal menang urusan tanah gitu. Karena semuanya sudah didesain sedemikian rupa, ini menjadi satu hal yang mahal. Nah, anggapan ini sebetulnya betul atau tidak, dan masih adakah ya konsultan hukum, lawyer atau apapun itu yang bisa menghandle permasalahan tanah ya tanpa memang terlebih dahulu membebani dengan sumber daya yang besar. Maksudnya tidak harus membayar sekian banyak gitu ya, tidak harus ini, tapi proporsional saja misalnya. Ini ada nggak Bang seperti itu? Saya coba sampaikan dulu ke narasumber kita Bang Zainal SH tadi terkait dengan pemaparannya. Apakah betul seperti itu? Ini kalau urusan tanah bakalan mahal, gitu ya. Baru konsultasinya dulu kita harus nyampe sekian misalnya. Apakah betul seperti itu? Pak Yusdi boleh bicara sedikit? Oh, enggak. Saya tadi agak bingung juga gitu ya, kalau misalnya dibilang harus konsultan dulu dengan lawyer begitu. Umumnya orang itu kan setelah punya punya minat untuk beli rumah, biasanya ke notaris dulu gitu. Memang nggak kepikir untuk ke lawyer gitu kan. Nah, baru setelah ada masalah, baru dia pikir ada keperluan ke lawyer gitu. Ya lanjut Pak. Ya. Kita coba kita dengarkan dulu nih pandangan atau perspektif dari abang kita tadi. Ya, bagaimana Bang Zainal terkait dengan masalah tadi? Jadi berkaitan dengan masalah tadi, kenapa saya merekomendasikan dulu? Jadi sebelum peristiwa itu banyak sekali yang terjadi setelah mereka hancur baru datang ke kita. Padahal datang dulu kepada kita ya
memang ada aturan hukum yang mengaturkan itu, kan ini kan lawyer ini kan terdata sifatnya. Jadi segala sesuatunya kan bisa dipermusyawarahkan atau diperjanjikan, itu tidak seharusnya mengotot bahwa begini-begini, tidak demikian. Solusi hukum tetap kita berikan, tetapi kita ini kan tidak digaji oleh negara, tapi digaji oleh kalian, digaji oleh orang-orang yang membutuhkan persoalan hukum dengan profesionalnya, kan gitu. Jadi saya katakan tadi, kebanyakan masyarakat itu konsultasinya setelah hancur. Seharusnya kata saya itu sebelum peristiwa itu terjadi, mau jual beli sewa mewah dan segala, datang dulu kepada lawyer, karena lawyer itu akan memberikan rekomendasi. Anda itu menjual tanah ini tidak bisa misalnya diakibatkan oleh ini. Baik sekarang mau dari kedudukan hukumnya kita akan beritahu kepada mereka, kan gitu. Cuma ketakutan mereka itu kalau menghadap lawyer itu bayarannya mahal, padahal tidak sesungguhnya demikian. Kan itu lawyer ini kan terdata, membantu kepentingan masyarakat itu atau siapa saja, tapi tidak seharusnya langsung kita goros seperti itu. Jadi ada aturan mainnya. Kalau ada peristiwa seperti itu, nah mereka sekarang itu datang pertama-tama kalau jual itu datang ke notaris. Seperti yang saya katakan tadi. Notaris itu tidak bisa menceritakan apa-apa, hanya dia mengumpulkan data, memberikan rekomendasi bahwa ini tanah bisa Nah tiba-tiba tanah sudah itu, tiba-tiba dipanggil polisi. Kok kita dipanggil polisi dengan hal sendiri padahal sudah ada notaris? Kan notaris tidak bisa menjamin itu, padahal mereka yang membuat yuridis formalnya. Kata-kata itu mengikat itu kan kata-kata dari mereka, bukan kata-kata dari pengadilan. Tapi giliran ada masalah masyarakat, mereka jadi saksi kebanyakan. Kan itu menjadi masalah. Kalau memang kita memang tidak bisa demikian karena fakta hukumnya. Nah, maksud saya kalau masyarakat ada permasalahannya itu jangan langsung itu datang dulu ke lawyer. Itu. Saya mau cerita begini-begini kan gitu. Dia mohon maaf kehadiran saya ini kasih tahu saya tidak kemampuan ini, kemampuan itu. Nanti ditentukan oleh dia, jangan takut dulu sebelum apa-apa udah takut sama lawyer. Karena bayarannya mahal. Jadi kita ini bukan gergaji pohon. Setiap orang kita gergaji kan gitu untuk mendapatkan kepastian itu. Saya kalau dalam menangani perkara, sekalipun perkaranya miliaran atau triliunan, tapi persoalan hukum awalnya dijamin. Karena perkara itu ada 3 masalah, Pak. Bapak harus tahu. Ada perkara politik, ada perkara nama baik, ada perkara biasa. Perkara politik itu kuat-kuatan. Yang kedua perkara nama baik. Nama baik yang diperhitungkan, duitnya itu tidak masalah. Kalau perkara biasa, kalau bagi rakyat, kalau menang alhamdulillah, kalau kalah pun juga hanya pegang kepala. Sakit, hanya itu aja. Gitu. Coba bisa bayangkan itu perkara-perkara, apalagi perkara tanah. Peliknya persoalan tanah itu berapa besar biayanya segala macam. Nah kan gitu. Nah, yang ketiga, persoalan kita yang pelik sekarang itu pejabat-pejabat yang melayani peristiwa itu loh. RT, RW, lurah, camat merekomendasikan peristiwa itu seakan-akan milik mereka. Padahal ini kan persoalan hukum. Nah, bayangkan indikasi-indikasi kepemilikan hak atas tanah masyarakat itu dihapus oleh mereka. Dikasih kepada orang yang punya duit, punya pangkat, punya jabatan untuk melayani tanah. Padahal tanah dia tahu tanah itu api kok. Tanah itu bukan tanah, itu api. Gitu. Sewaktu-waktu nanti ya, baik sekarang maupun di kemudian hari akan terjadi. Setiap peristiwa yang benar itu kita tidak tahu di mana ujungnya. Tapi kembalinya pasti akan menyelamatkan kita. Sekecil apapun tindakan kita, perbuatan kita, dia pergi jauh, bahkan kita tidak tahu ujung. Tapi kembalinya pasti akan menindas kita. Itu jaminan Allah. Artinya cepat atau lambat persoalan ini pasti akan terkikis. Sekarang sudah mulai terkikis. Presiden sudah memerintahkan semua pihak itu agar pihak-pihak apalagi namanya yang berkaitan dengan tanah, kasus tanah yang tidak sesuai dengan aturan hukum itu harus diperiksa, diperintahkan kepada Kapolri untuk memeriksa mereka itu. Itulah mafia tanah, karena direkomendasikan oleh mereka itu. Jadi ada pihak-pihak yang oleh orang-orang yang punya kepentingan, punya duit terhadap hak atas tanah itu
Misalnya tanah, penjualnya itu PT lain, pembelinya PT lain, pembangunnya PT lain, itu menghilangkan jejak semua. Dari cara-cara mereka untuk menghilangkan alat bukti atau jejak peristiwa atau perbuatan itu sehingga tidak bisa dilacak oleh siapapun. Jangankan masyarakat kecil, orang besar pun melacak tanah itu sangat sulit karena itu pelit persoalannya, kan ada yang diumpatin. Kalaupun ada pihak lain yang tidak benar dilayani, yang penting ada tuh dikasih rekomendasi. Akhirnya orang itu berkara mati-matian hanya untuk mempertahankan tanahnya. Coba itu hal yang sangat pelit dalam negara ini. Sehingga Bapak Presiden Pak Jokowi itu sangat benar menurut aturan hukum. Jadi masyarakat yang punya tanah sesuai dengan aturan hukum itu disertifikatkan. Dan juga untuk memudahkan juga negara di kemudian hari. Rakyat juga tidak membangun dengan utang piutang, dengan alat bukti yang sah itu bisa untuk bawa ke bank meminta jaminan, karena itu positif sifatnya. Mana ada jaminan itu ke bank itu dengan alat bukti jual beli. Saya mau lihat itu alat jual beli mana dibawa ke bank sebagai pembukti hak. Pasti sertifikat sebagai pemilik hak. Nah makanya saya bilang itu giri, kekiti, akte jual beli hanya bayangan hak. Bukan kepemilikan hak. Kepemilikan hak tanah itu sudah ada milik hak atas tanah. Sudah ada. Mana ada catatan itu di dalam akte jual beli itu pemilik tanah? Tidak ada. Hanya bayangan. Masih banyak proses yang harus dilalui sehubungan dengan kepemilikan tanah. Tidak sederhana itu. Nah, hal-hal yang demikian itu karena sebagian rakyat itu tidak punya kemampuan terhadap pembiayaan dan segala macam. Itu dimanipulasi oleh orang lain. Lahirlah itu mafia-mafia tanah itu. Jadi mafia-mafia tanah bukan orang-orang tanggung. Ada pejabat, ada segala macam. Ya. Coba lihat aja harta benda pejabat itu pasti dari tanah. Munculnya harga tanahnya itu pasti pejabat atau siapapun pasti tanah. Yang mendongkrak nilai ekonomis mereka dari tanah semua. Itu terlepas bagaimana cara perolehnya kita tidak tahu. Tiba-tiba si A dapat tanah sekian itu dari mana. Yang seharusnya itu rakyat diberi kesempatan sebagai pemilik tanah supaya ekonominya jalan. Rakyat juga tidak tertunda haknya dengan kemiskinannya, dengan ada hak yang mereka miliki kan. Sekarang itu rakyat dilempar orang lain yang mendapatkan hasilnya. Nah, rakyat sekarang jadi sampah. Karena ampas tanahnya sudah tidak ada, sudah dikasih oleh semua pihak. Jangankan 1 jengkal, jangankan 1 hektar, 1 jengkal juga tidak akan mungkin diberikan oleh mereka kan itu. Karena itu permasalahannya. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, mungkin ada dari rekan yang juga ingin menyampaikan sesuatu kembali ini terkait dengan bahasan kita malam hari ini ya, terkait dengan permasalahan tanah ya. Kemudian juga aspek hukumnya seperti itu ya. Kita buka walaupun memang tidak terlalu banyak lagi ini sekarang ya. Wan Lisa, ya mungkin ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun ingin bertanya pada narasumber kita malam hari ini. Izin menambahkan, moderator. Ya. Moderator izin menambahkan. Jadi memang itu tadi statement yang sangat menarik dari Pak dosen Pak Jainal Arifin ya kan, bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk bertanya lebih dahulu kepada lawyer kan gitu ya. Jadi permasalahan biaya ini bukan menjadi momok yang bersinggungan dengan satu transaksi hukum ya kan. Kita dari Ferrari itu sudah membuka yang namanya Yayasan Lembaga Hukum Garuda Kencana Indonesia ya. Jadi saya pikir harus kita manfaatkan gitu. Ada banyak YLBH selain daripada YLBH Garuda Kencana Indonesia yang juga siap untuk menampung permintaan konsultasi di bidang ya. Memang jadi bisa ya di objeknya kebanyakan di masyarakat memang itu sudah ada persepsi yang sangat kuat bahwa apabila kita berhadapan atau memiliki permasalahan hukum tadi
ini sudah luar biasa nih, harus keluar berapa banyak gitu. Padahal mungkin ya tidak semuanya mereka pemilik aset tanah ini atau bangunan ini adalah orang yang berpunya gitu ya. Nah, terkait hal itu tadi sudah ada ya, sekarang ini sudah banyak juga organisasi-organisasi hukum seperti LBH tadi juga, kemudian ada organisasi lain yang memang bersedia untuk memberikan pendampingan terlebih dahulu ya, tanpa harus berbicara nominal di awal-awal seperti itu ya, Bang ya. Betul. Jadi yang perlu kita sepakati adalah bahwa setiap orang yang akan bersinggungan dengan masalah hukum kan sebetulnya secara alamiah itu kan akan terseleksi, ya kan? Kalau dia punya tanah besar, kemudian terjadi sengketa, dia pasti akan carinya lawyer besar. Tidak mungkin dia punya tanah besar carinya YLBH misalnya, ya kan? Itu nanti akan terseleksi mengikuti daripada alur daripada kepemilikan tanahnya maupun yang terkait dengan perakiraan besaran daripada biaya kasus yang terjadi. Itu sudah akan bergeser seperti itu. Jadi tidak seluruhnya kasus tanah itu akan lari kepada advokat besar, tapi juga nanti bisa berbagi dengan YLBH, dengan advokat-advokat lain juga kan gitu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa yakin untuk mendapatkan satu advis hukum yang baik dan benar. Itu seperti kata Pak dosen tadi, Pak Zainal Arifin, bahwa kalau kita menyampaikan maksud tujuan kita secara baik, tentu kita juga akan berharap mendapatkan advis hukum yang sebaik-baiknya. Itu yang wajib diberikan oleh seorang lawyer. Kan gitu. Jangan sampai istilahnya kita sebagai lawyer itu memberikan advis hukum yang keliru ataupun yang tidak tepat, ataupun yang katakanlah itu malah membantu kepentingan yang dalam konteks dia sebagai yang melanggar hukum gitu. Itu kan nanti akan bertetangga dengan hati nuraninya ya gitu. Tapi kembali bahwa organisasi saya itu di Ferrari kita sudah buat Yayasan Lembaga Hukum Garuda Kencana Indonesia, itu kita masalah apapun bisa ditanyakan kepada kita, tidak hanya masalah tanah ya, masalah-masalah lain pun kita siap untuk berikan advice ya kan, dan tidak seluruhnya kasus itu harus berlanjut ke yang namanya bidang litigasi gitu. Kalau memang cukup dengan advice itu selesai, bisa dicapai musyawarah mufakat, itu kan tentu akan lebih bagus gitu. Ya, oke. Ini satu kabar yang boleh jadi angin segar ya untuk masyarakat ya apabila memang memiliki masalah terkait hukum. Ya apalagi spesial seperti yang kita bicarakan malam ini adalah permasalahan tanah gitu ya. Jadi jangan sampai memang hak-hak masyarakat ini akhirnya tidak dipenuhi karena ketidaktahuan dan juga karena kekhawatiran tadi ya, hanya masalah finansial, akhirnya mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan ya atau ingin bertanya, kesempatan beberapa menit lagi ke depan sebelum diskusi ini kita akhiri, karena memang ini permasalahan yang cukup menarik ya. Tadi sudah dipaparkan juga oleh abang kita, pada dosen kita yang sangat ya begitu jelas ya, begitu clear menjelaskan berbagai macam permasalahan tanah ini dari berbagai aspek yang harus ya, kita akui memang ini masih cukup pelik ya apabila kita tidak paham, apabila kita tidak memahami permasalahan tersebut dari berbagai macam aspek. Dan tadi ditekankan bahwa permasalahan tanah ini adalah permasalahan yang sangat besar nilai ekonomisnya. Jadi karena saking besarnya nilai ekonomis itu tadi katanya jangankan manusia gitu ya, setan aja juga mau gitu ya. Makanya ada tuh setan yang nempatin properti ada gitu ya. Pada mereka nggak ngasih kompensasi apa-apa gitu, tapi pengen nebeng juga. Saya seperti itu. Oke, terakhir ya saya ingin memberikan kesempatan pada rekan-rekan mungkin sebelum saya nanti kembalikan ke host kita malam hari ini, Bu Analisa. Ya rekan-rekan, mungkin dari bahasan pasti banyak aspek
coba kita. Siapa yang belum? Selamat malam. Mengenai Undang-Undang PA dalam hal rekonvensi, saat ini kepemilikan dengan status agendom ini masih diakui atau haknya sudah diambil alih negara, dan berapa jumlah luas tanah perorangan? Terima kasih dari Yusuf di Purwakarta. Ya, mungkin bisa ditanggapi dari dua narasumber kita. Ini mengenai UU PA dalam hal rekonvensi. Saat ini kepemilikan dengan status agendom masih diakui atau haknya sudah diambil alih oleh negara, dan berapa luas tanah maksimal perorangan mungkin ya. Oke. Mungkin ada yang ya. Ya, kembali ke saya. Ya. Ya, memang persoalan tanah-tanah agendom itu kan tanah-tanah kepemilikannya pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Jadi memang ada sebagian tanah-tanah agendom itu, agendom verponding itu yang dimiliki oleh orang kita. Cuma permasalahan tanah agendom itu di apalagi namanya tanah-tanah negara itu merekomendasikan agendom. Giliran kita berperkara dengan tanah itu tidak diakui permasalahannya. Nah, itu menjadi masalah. Tanah-tanah agendom, kebetulan saya itu kebanyakan tanah-tanah yang saya perjuangkan tanah-tanah agendom itu alas haknya. Nah, tapi di dalam alas hak yang lain direkomendasikan juga bahwa tanah-tanah sebagian itu dari tanah-tanah agendom. Nah, sementara mereka mendalilkan tanah-tanah agendom, tapi mereka juga tidak punya bukti tentang agendom itu. Menjadi alas hak yang ditunjuk karena mereka pasti mengatakan itu tanah negara. Selalu dengan tanah negara. Kalau mereka itu ke alat buktinya sudah nihil, mereka tidak bisa membuktikan. Selalu mengatakan bahwa itu ada tanah negara. Negara itu tidak punya tanah. Secara hukum itu. Yang tak punya tanah itu rakyat. Negara hanya mengatur sifatnya, menghubungkan antara manusia satu dengan manusia, itulah sertifikatnya tadi. Tapi sekarang itu banyak tanah-tanah itu yang tidak dimiliki, mereka tidak punya tanah. Misalnya pegawai tidak punya tanah dasar, tapi karena dia bekerja di BPN, tiba-tiba mereka miliki tanah 2 hektar atau 3, bahkan 1 meter mungkin gitu. Coba bayangkan, kita lihat itu. Mereka mengurus tanah, lihat kantornya. Seakan-akan mereka miskin dengan tanah, padahal mereka itu penguasa tanah. Kantornya itu untuk parkir janda ada. Seakan-akan itu miskin terhadap hak itu, padahal di belakang itu mereka punya tanah semua kok. Tidak akan hidup mereka kalau tidak punya tanah. Nah, itu mengenai tanah agendom intervensinya itu sebetulnya hak itu tetap berlaku sampai kapanpun sepanjang orang bisa membuktikan. Kan itu permasalahan, mau agendom ke mau apa ke, itu kan alas hak. Itu biarkanlah pengadilan itu untuk memutuskan bahwa agendom itu berjalan atau tidak. Tapi fasilitas hukum itu perlu kita uji di pengadilan itu seperti apa. Tapi itulah tadi, karena sangat pelitnya persoalan itu, yang benar pun juga dipelintir oleh mereka seakan-akan tidak benar, kan gitu. Padahal agendom itu kan benar. Nah, contohnya saja, pemilik tanah dasar, sebetulnya pemilik tanah itu ada pada raja-raja itu. Mereka lah pemilik tanah. Karena mereka menguasai, mengawasi, dan melaksanakan. Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pokok, menguasai hak atas tanah, harus dengan rekat tanahnya, harus melekat. Nah, hak-haknya itu dihapus oleh mereka. Hak tanahnya dihapus oleh negara, sesuai dengan ketentuan itu, kemudian haknya sebagai raja juga dihapus, padahal itu hak keperdataan, bisa diperjuangkan, bisa kita perkarakan, mau di pengadilan Indonesia, pengadilan internasional pun juga boleh, itu ada, asas hukumnya ada. Jadi karena kita sudah ketakutan lebih dulu, lawan ini, ya tidak ada. Kalau menurut saya itu, menyerah sebelum mencoba, bagaikan terkubur sebelum mati. Itu maknanya, kehidupan itu harus berani. Jangan, yang kedua, jangan mendalilkan sesuatu yang tidak mungkin kalian bisa membuktikan. Buktikan dulu baru mendalilkan, itu baru benar. Sekarang banyak orang mendalilkan dulu, di belakang pembuktiannya. Ya bukan hukum itu namanya. Jadi saudara harus membuktikan dulu tentang haknya, baru mendalilkan.
Jadi persoalan hukumnya jelas. Sekarang persoalan hukumnya tidak jelas, mendalilkan seakan-akan pemilik. Itu namanya bodoh. Makanya saya bilang itu, bagi Anda yang tidak tahu persoalan hukumnya menyangkut masalah, datang dulu. Lawyer itu kan banyak sekali, jadi tidak ada yang langsung gargaji Anda sehingga terpotong 2, terpotong 3, tidak. Sebagai manusia, orang yang diberi kepercayaan oleh hukum untuk menemani Anda itu secara hukum itu pasti dia akan memberikan informasi, solusi, dan segala macam sesuai dengan aturan undang-undang. Kan itu, hanya itu aja. Terima kasih. Ya, oke. Terakhir kita akan coba kesempatan kita yang pertama, Pak Handoko, untuk memberikan sedikit kesimpulan ya hasil diskusi kita malam hari ini, ya, sebagai bahan juga untuk rekan-rekan media mencatat apa saja nanti yang bisa diberitakan ya pada saat kita merilis hasil diskusi kita malam hari ini. Silakan Pak Handoko untuk memberikan sedikit kesimpulan saja diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kan diskusi ini kan kita bicara mengenai hukum pidana pertanahan, ya kan. Nah, kita harus pahami bahwa apa yang menyangkut dengan kata kalimat pidana pertanahan ini sebetulnya modusnya ada 3, ya kan. Yang pertama itu adalah terkait dengan pemalsuan dokumen, ya kan. Yang kedua adalah menduduki lahan tanpa hak. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang sebetulnya tidak mempunyai dasar surat-surat atau legalitas tertentu justru mencari legalitas itu dari pengadilan, gitu. Nah, 3 poin itu yang menjadi modus operandi daripada pidana pertanahan sebetulnya. Nah, di luar itu kan kita harus bicara sekarang dari sisi pers, ya. Kalau bicara dari sisi pers, sebetulnya ada yang harus kita ungkap, harus ada yang kita buka untuk mengedukasi masyarakat, yaitu bahwa sekarang ini pers kurang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang fungsi lembaga BPN. Apa sih fungsi lembaga BPN? BPN itu punya sekretaris menteri, punya deputi, ada 1, 2, 3, 4, punya kabit, ada 1, 2, 3, 4. Itu nggak pernah dijelaskan kepada masyarakat. Apa sih tupoksi daripada sekretaris menteri, daripada deputi, ataupun daripada kabit itu nggak pernah masyarakat tahu. Masyarakat juga mungkin tidak tahu bahwa dalam satu kepala kantor pertanahan ada satu kota itu harus ada kepala kantor pertanahan yang membawahi kepala seksi hak pendaftaran hak dan seksi sengketa maupun yang terkait dengan bidang lain. Itu harus diberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tahu kemana mengurus tanah ini dan kemana saluran yang tepat apabila terjadi permasalahan yang menyangkut tanah, gitu. Kita sekarang ini kan berbicara yang saya bilang tadi dari hulu ke hilir. Kalau hulu tentu kan pembahasannya akan lebih panjang karena itu kan menyangkut perangkat peraturan undang-undangnya, ya, menyangkut kebijakan pemerintah misalnya. Nanti yang kalau mau sempat untuk ditanyakan kepada dosen nanti saya akan japri bagaimana dengan konteks kebijakan pemerintah yang menyangkut prona misalnya. Prona ini banyak dilakukan oleh pemerintah di berbagai wilayah, tapi sertifikatnya tidak jatuh ke tangan masyarakat si pemilik hak. Jadi artinya masyarakat pemilik hak ini masih mempunyai surat keterangan camat, tetapi pronanya mungkin dikuasai oleh pihak lain, bisa diperjualbelikan, bisa digadai ke bank dan lain sebagainya, gitu. Nah, tugas kita adalah mendukung pemerintah untuk melawan mafia tanah. Kalau kata-kata terakhir dari Menteri Agraria dan Pertanahan itu, Pak Sofyan Djalil mengatakan kita tidak boleh kalah dengan mafia tanah. Nah, untuk mengalahkan mafia tanah kan tidak bisa orang per orang, karena tadi mafia tanah itu adalah modus operandi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk bisa mendapatkan tanah dengan cara-cara yang tanda kutip ilegal tadi, gitu. Nah, kepedulian kita menyangkut pidana pertanahan ini harus kita terus-menerus suarakan melalui pers, ya kan? Tetapi dengan catatan pers ini harus punya sumber daya manusia supaya bisa menelusuri di mana pekerjaan mafia tanah itu terkait dari ujung lembaga pertanahannya sampai kepada instansi terkaitnya DPM PTSP yang memberikan perizinan baik kepada kecamatan, kelurahannya, itu harus ditelusuri supaya apa? Supaya masyarakat semakin terbuka.
kenapa bisa terjadi A, kenapa bisa terjadi B, kenapa bisa terjadi C. Jangan yang dipermasalahkan hanya masalah kasus hukum yang beban biayanya harus ditanggung oleh pencari keadilan. Saya pikir itu. Ya, sekian. Terakhir juga kita akan persilakan untuk abang kita, Abang Zainal Arifin, untuk memberikan kesimpulan ya atas diskusi dan malam hari ini. Silakan. Ya, silakan Pak Zainal Arifin untuk memberikan statement kesimpulan kita diskusi kita malam hari ini tadi yang disampaikan singkat saja sebelum diskusi ini kita. Silakan Pak. Ya, mengenai kesimpulan kita terhadap persoalan hari ini, ya diskusi hari ini pertama kan menyangkut soal keadilan terhadap hak atas tanah kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu yang pertama. Dan yang kedua, aturan hukum tentang tanah itu masih harus banyak seharusnya. Undang-undang Pak Gereja kan sudah mencakup, tapi tidak dijalankan. Sudah tercakup semua. Nah, yang ketiga tadi mengenai pokok permasalahan masyarakat yang tidak mampu untuk menghadapi lawyer. Itu tidak usah takut. Tidak usah takut, ya Anda datang, ya baik kepada saya maupun kepada rekan-rekan yang meminta hati sehubungan sebelum terjadinya peristiwa itu. Itu juga sudah dikemukakan. Nah, terakhir dari itu menyangkutkan permasalahan hukumnya. Bagaimana permasalahan hukumnya? Karena sertifikat tanah sekarang itu seharusnya memang itu bukan lagi BPN yang membuat sertifikat itu. Kalau menurut saya harus pengadilan. Harus dibuat oleh pengadilan. Bagaimana ceritanya? Jadi BPN mengusulkan ke pengadilan untuk dibuatkan sertifikat tapi berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Kalau sepanjang itu masih kingkalengkong namanya, ya itu tadi. Kalau menurut saya kalau di sana kan tidak bisa. Kalau pengadilan memutuskan tentu dengan alasan-alasan hukum yang tepat kan gitu untuk membenahi peristiwa itu. Kalau masih di BPN saya rasa sampai dunia kiamat itu tidak akan bisa selesai tanpa keberanian pelakunya kan gitu untuk memproses peristiwa itu. Nah, mengenai rekan-rekan pertanyaan rekan-rekan tadi itu memang itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu soal alas hak ehendom misalnya. Ehendomnya ada, dibuatkan itu menjadi alas hak sertifikat mereka. Tapi untuk membuktikan ehendom itu dari alas hak untuk sertifikat untuk tanah siapa atau tanah negara itu tidak ada. Hanya mempertahankan saja dengan rekomendasi itu. Giliran masyarakat mempersoalkan sertifikat ini dengan alat bukti yang ada, katanya itu tidak diterima, padahal alat bukti tidak pernah usang. Kalau tidak akan mungkin ada alat bukti itu hanya untuk surat-surat aja, kan ada buktinya. Nah, bukti itulah yang dipersoalkan di pengadilan, kan itu. Nah, yang kedua, sedikit-sedikit itu menyangkut tanah negara. Negara itu tidak punya tanah. Negara kedudukan itu, contohnya saja. Apalagi namanya RRI. Kenapa harus dibuat sertifikatnya? Makanya kedudukannya sama dengan rakyat. Yang untuk apa sertifikat kalau itu benar-benar tanah negara? Cukup aja diberikan dengan surat keterangan aja, tidak usah dengan sertifikatnya. Maka kedudukan juga takut bahwa mereka itu haknya digugat di kemudian hari. Karena keterdeloran mereka sekarang buktinya memang banyak hal-hal yang lama itu diugah semua oleh pengacara sekarang dengan alat bukti. Nah, itulah kesimpulan saya. Jadi memang yang terakhir itu diminta, saya minta kepada para rekan-rekan dari surat kabar atau apapun semacamnya itu. Jadi kalau ada sumber daya satu perkara yang perkaranya besar, yang membentukkan unsur hukum yang tidak mungkin dilakukan oleh orang itu, disitulah peranan pers itu untuk menerangi semua permasalahan sehingga benar-benar tanah itu terbuka. Kalau sudah terbuka, ekonomi tanah juga akan terbuka. Rakyat juga bisa mendapat hak yang baik untuk itu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Demikian kesimpulan dari dua narasumber kita. Terima kasih Pak, informasinya sangat. Ya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya kembali ya
menghandle acara. Tadi kita sudah dapatkan sudah 2 kesimpulan dari 2 narasumber kita. Silakan Bu Analisa. Pak. Sudah selesai Pak Yus acaranya? Baik. Wah, menarik sekali ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dan mungkin sudah selesai juga acara hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Pak Hartono dan Bapak Zainal, dan narasumber yang lainnya. Dan terima kasih kepada Bapak Insinyur Dodi dan Bapak Mediator. Izin. Oh iya, baik Bapak. Silakan. Ya. Belum ditutup acara. Minta nomor Bapak Zainal. Oh baik. Ya. Ya. Bapak Zainal, di sini Bapak Zainal, mohon minta nomornya, nomor WA-nya. Ya, nomor WA mana tuh? 0813 13 ya, Pak. 0813 ya, Pak. 1715 ya, 1175. 1175, Pak. Ya. 1013 17 15 11 75, Pak. Ya, betul. Ya. Terima betul, kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selamat Ya. kita berjuang, Pak. Ya, salah, ya. Ya, buat Terima kasih, Pak. media. Sudah, Pak? Sudah, ya. Ya, terima kasih banyak untuk para rekan-rekan media semua yang sudah mengikuti acara webinar malam kali ini. Dan mohon maaf mungkin jika ada kekurangan dalam penyampaian atau semuanya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zainal, nomor kita 77 di belakangnya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, 77 di belakangnya ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kita berjuang, Pak. Terima kasih Pak Hartono. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Lulu, terima kasih. Selamat Ya. malam semuanya. Terima kasih Pak Hartono. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Hulu, terima kasih Pak Hulu. Bang Zainal, terima kasih. Selamat malam. Zainal mana ini fotonya nih, nggak muncul nih. Kayaknya lagi menahan sakit Pak Dodi. Untuk mukanya Zainal. Itu ada Pak Zainal Barangkali Abidin. kotanya habis. Kenapa Pak? Ada Pak Zainal Abidin, ada Pak Zainal Arifin. Iya. Beda orang ya. Beda orang Pak, sama-sama Zainal namanya Pak. Ya mirip lagi. Abidin dan Arifin. Semoga minggu besok tambah banyak ya yang hadir. Oh, ini tiap Amin. minggu acaranya? Siap, oke. Ya, tiap minggu malam Pak. Tema yang berbeda-beda. Tiap minggu malam, mantap tiap minggu. Tiap minggu malam Pak Wirawan. Jadi sebenarnya CEO itu apa? CEO nama media Pak. Majalah CEO.com. Oh ya, itu dipertanyakan bisa sama teman-teman Pak. CEO itu apa artinya? Oh, kepanjangannya. ada di Google kan Bang Basri. Artinya Chief Executive Officer. Sorry, pelan-pelan Pak. Ada di wiki. Pelan-pelan. Apa namanya CEO? Ada di Google Pak, sesuai bahasa Inggris itu Chief Executive Officer. Oh, Seperti nama bahasa Inggris ya. Media online ya. Ya, media online Pak, majalah CEO.com. Pak Hulu, ini kami udah putus belum? Belum. Waduh. Apa kita putuskan? Putus dulu ini rekamannya. Selesai ya. Panjangan nanti di-download. Mau istirahat. Oke, siap. Pak Dodi. Ya. Terima kasih Pak Hulu. Oke. Ya, dadah Mbak Pak Lisa. Dodi. Ya, Pak Terima Hulu. kasih. Pak Waalaikumsalam. Irawan semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Ya.
Siap semuanya. Terima kasih Bang banyak. Sarip ini Bang Sarip. Gas mantap. Pakai penggasnya Dodi. Sudi. Yudo cair, Bang Yudo. Cair. Yudo cair. Cair. Cair, cair, cair. Bang Sarip cair tuh Bang Sarip. Cair. Tim lawyer dipaksa ikut ya.